Hai, kembali lagi berjumpa dengan Miss Eva yang akan kembali membagikan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal matematika. Tentunya semua sudah melihat ya. Kali ini tentang operasi hitung pecahan. Nah, ini juga soal-soal yang akan dihadapi oleh adik-adik yang akan menghadapi ujian baik itu semester, mid semester, semester ataupun kenaikan. Jadi, tetap jangan cemas ya, dengan berlatih terus pasti akan bisa ya. Oke, tapi sebelum Miss masuk langsung ke soal, Miss mau ingatkan lagi jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, pencet tombol notifikasinya setiap video yang Miss bagikan, adik-adik tidak ketinggalan untuk mengikutinya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau begitu, saatnya kita akan melihat di sini ya, pada layar monitor sudah ada soal-soal yang Miss bagikan. Ini ada 15 soal ya, 15 soal. Dan dari sini pasti adik-adik akan paham apa sih bedanya operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung pecahan. Ya, sebenarnya sih bedanya cuma pada angka ya bentuknya. Kalau pecahan ya berarti dia tidak utuh, tidak bulat. Sementara pada pecahan dia pecah-pecah ya, tidak bulat-bulat. Nah, jadi aturannya bagaimana? Ya, aturannya sebenarnya sama. Tidak ada yang berbeda, yaitu apabila adik-adik menjumpai seperti ini ya, ada perkalian, ada kurang tambah, terus juga ada yang dikurung juga. Nah, itu sebenarnya masuk pada operasi hitung. Cuman kita melihat apabila angka-angkanya ada pecahan, pecahan yang desimal atau persen atau pecahan biasa atau pecahan campuran berarti dia masuk dalam materi operasi hitung pecahan. Tapi yang harus kita melihat sebelum kita mengerjakan, kita harus melihat nih mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Lihatlah dari kiri ke kanan, dari kiri menuju kanan nih ya, dari kiri ke kanan. Jangan sampai kita hanya memikirkan maunya nih enak nih langsung, wah ini nih aku ngerti banget, tambah-tambah kan lebih mudah. Itu tidak boleh ya, karena operasi hitung kita harus melihat dari kiri ke kanan. Baru kita lihat mana yang paling kuat. Nah, langsung saja pada soal nomor 15 yang paling kuat adalah tanda kali. Karena tidak ada kurung, makanya kita kurungkan yang ditanda kali. Oke, ya. Nih. Dan kita lihat kalau di perkalian dan pembagian memang harus dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa ini bisa langsung kalau sudah dia dikali, bisa dicoret-coret alias disederhanakan ya, 21 aja. 21 bagi 3 kan 7. Nah, jadi 2 kali 7 14, tambahkan aja nolnya 3. Ya kan? Karena ada 3 1 2 3. Dah ya, ini selesai, baru lanjut kurang. Nah, ini bisa 56.000 ditambah 110.000. Ya. Ini sama kuat. Sama kuat terus gimana dong ya? Nah, biasanya Miss Eva itu paling suka jangan 2 kali kerja. Artinya kita harus kerja itu memang lebih cepat karena memang itu target di dalam setiap ujian ya. Matematika seringkali kalau kita punya jalan yang bertele-tele, waktu yang disediakan tidak akan cukup menyelesaikan semua soal. Jadi memang adik-adik harus belajar bagaimana mencari cara-cara yang paling cepat namun harus tepat. Nah, di sini Miss lihat di sini ada yang positif. Ini positif. Ya udah, kan bisa langsung dapat nih ya 124.000. Baru kurangkan dengan yang sendiri ini kan 56.000. Ya, kalau mau cara cepat dia langsung taruh di sini. Yang kurang itu taruh sini ya. 56 taruh sini. Biar cepat. Kurang.
0, 0, 0. Ini kan 4 jadi pinjam 14, 8. Ini jadi 11 jadi 6. 68. Oke. Nah, hasilnya adalah 68.000. Nah, begini ya. Kalau dilihat berapa durasi waktunya? Ayo dikerjakan lagi, ulang ya. Ini Miss hapus supaya kita bisa lanjutkan soal yang lain. Ya, kemudian yang berikutnya nomor berapa? Nomor 14. Oke. Di sini juga kita melihat ada tambah, ada kurang. Terus gimana? Yang harus kita perhatikan adalah bentuknya harus sama. Ini ada pecahan biasa, ada persen, ada desimal ya. Oke, yang paling mudah untuk penjumlahan dan pengurangan adalah desimal. Jadi ya sudah, kita ubah saja ini ke desimal. Bagaimana caranya? Ini 1/8 adalah pecahan selebriti, artinya dia sering kali muncul, jadi ini sudah tahu. Ini 0,125. Terus tambah. 40% itu adalah 0,4. Nah, ini dikurang 0,06 ya. Dah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mana yang sama? Yang sama itu yang sama-sama positif. Udah langsung aja, berarti 0,525. Lalu ini yang kita kurangkan, taruh di bawah. 0,06. Kurangkan, ini 5, 2 dikurang jadi 6, jadi 12 ya. Berarti ini 4, ini 0. Jadi hasilnya berapa? 0,465. Ya, oke. Ini dia. Dan ini pun kita hapus untuk membersihkan layar monitor karena kita akan lanjutkan nomor yang berikutnya. Baik, di sini ada 180 dibagi pecahan campuran. Ingat, kalau perkalian dan pembagian syaratnya adalah ubah ke pecahan biasa. Ini jadikan pecahan biasa jadi 180 per 1 dibagi ini 30 tambah 6. 36 ini dikali ya. Ini dikali, ini ditambah. Jadi 10 kali 3, 30 tambah 6, 36 per 10. Nah, sesudah dia berubah bentuk ya, nah dia harus kita balik. Tandanya jadi kali ini 10 per 36. Oke, yang mana yang bisa dicoret-coret? Sebenarnya ini ya, ini bisa nih. Nih, oke. Sama-sama dibagi 18. Ini 1, ini menjadi 2. Nah, ini masih bisa 10 dibagi 2, ini 5. Sehingga ini ingat masih ada 0. 1 kali 5, 5. Tapi ada 0-nya 1 yang ini nih. Nah ya. Oke, karena yang Miss coret cuma 18. 18 dengan 36. Lalu 0-nya, nah 0-nya biarin aja. Pertanda dia adalah 1 dan 0, 10. Baru coret tadi. Inilah hasilnya. Oke. Ya. Sangat singkat dan sederhana caranya ya. Pokoknya kalau sudah panjang-panjang memang bikin pusing. Tapi kalau caranya singkat udah paham pasti lebih mudah. Berikutnya kita melihat di sini adalah pecahan campuran semua, berarti harus kita ubah ke pecahan biasa ya. 4 kali 2, 8 tambah 3, 11 per 4. Kali ini 10 jadi 14 per 5. Adakah yang bisa diperkecil atau dicoret-coret atas bawah? Cuman ini ya, ini 14 dengan 4 sama-sama dibagi 2. Iya, jadi hasilnya adalah 77 per 10. Wah, angkanya juga mudah. Ini jadikan kalau yang dia besar di atas jadi pecahan campuran. Ya, oke, ini dia. Apakah jawaban kamu sudah tepat? Ya, tentunya dengan berlatih kamu akan bisa cepat juga ya.
Jangan menyerah. Baik, kita sampai pada soal nomor 11. Di sini adalah terdiri dari pembagian, ini tanda bagi, kali, dan tambah. Lah bagaimana ini sementara kali dan bagi itu sama kuat? Ya kita kurung saja dia ya. Kita kurung dari sini. Ya. Oke, kemudian karena sudah bentuknya pecahan biasa, kita tinggal ikutin aja katanya tanda bagi. Jadi kali lalu dibalik 84/3. Ini kali tetap ya 6/21. Ini kita kurung dulu baru tambah. Jangan sesekali mengkat atau memotong cuma sampai sini ya. Ingat, pekerjaan atau pengerjaannya itu dari kiri ke kanan sampai tuntas. Tidak boleh kita potong-potong. Nah, dari sini baru kita bisa eksekusi ya. Ini ada 7, di sini ada 3, ada 21, ada 12. Terus mana yang bisa kita perkecil atau sederhanakan? Ini bisa loh. 84 bagi 7 itu adalah 84 bagi 12 adalah 7. Terus mana lagi? 7 ini dengan 21 itu 3. 6 dengan 3 itu bisa 2. Terus nggak ada lagi kan? Iya, nggak ada lagi. Jadi hasilnya adalah 7 dikali 2 itu 14/3 ditambah ini 3/10 ya. Tinggal penjumlahan. Nah, di sini kita lihat kalau penjumlahan bagaimana KPK harus sama. KPK-nya atau penyebutnya harus kita samakan. Kita dapatkan ini prima. Kalau prima 10 nggak bisa bagi 3, ya udah kalikan aja. 30 bagi 3, 10 jadi 140. Tambah 3 kali 3, 9. Jadi 149/30 ya. Bagaimana kita membaginya kemarin? 149 dibagi 30 adalah perkaliannya berarti 4 ya. 120 sisanya 29. Nah, 29 ditaruh ke sini per 30. Sehingga hasilnya adalah di bawah. Di sini aja nggak apa-apa ya. 429/30. Itu dia. Ini notes-nya nih, notes. Oke. Adakah yang tidak paham di sini? Nanti bisa di-rewind lagi ya. Di-rewind. Oke. Ya. Kita lihat lagi. Sebenarnya tidak panjang ya. Yang penting kita tahu jalannya. Jalannya mana yang kita dahulukan. Nah, di sini ada lagi 320. Ini jadikan pecahan biasa ya. Dibagi, jadikan kali. Karena sudah pecahan biasa. Lalu balikan 16/5. Ya, mana yang bisa? Ini pasti bisa. 320 dibagi 5. Berapa tuh? 6. 64 ya. 64 bisa dicek 320 dibagi 5. 64, oke. Nah, kita tinggal tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. 64 langsung kalikan saja dengan 16. Jadi hasilnya adalah 1024. Ya. Oke. Kita hapus karena sudah mendapatkan jawaban. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada pembagian semua. Kalau kali bagi itu lebih baik pecahan ya. Pecahan kita buat 180/1 dibagi, ini adalah 45/10, ini adalah 4/5. Lalu sesudah tanda bagi kita balik 180/1 kali 10/45 kali 5/4. Nah, mana yang bisa kita kecilkan? Ini dong ya. Ini dengan ini. 1, ini 9. Nah, 9 ini dengan 18 bisa 2. 20 dibagi 4 adalah 5. Sehingga hasilnya adalah ini. Kita lihat lagi ya. 5
dikali 10. 50. Oke, mudah kan? Iya. Nanti kalau masih kurang paham bisa di-rewind, jangan lupa. Iya. Oke, kita lanjut lagi nomor 8. Kita nomor 8 lihat. Ada perkalian, ada tambah yang dikurung dibagi ya. Ini agak banyak. Dia nano-nano rasanya. Tapi jangan cemas, ini bukan sesuatu yang menakutkan. Yang dikurung soal kita melihat ada di sini. Tapi ini bisa kita kurung juga loh. Karena dia kali kan kuat juga ya. Oke, lalu bagaimana dengan bagi? Sudah, biarkan saja dulu. Baik, kalau begitu ini kita kerjakan. Ini langsung ya, karena sudah bentuk pecahan biasa. Langsung, ini 4, 6 dengan 4, ini 3 dengan 2. 3 dengan 2, sehingga 3/6. Tambah yang kurung, ini kan harus jadikan pecahan, dijadikan sama ya penyebutnya, KPK-nya adalah 4, bagi 2, 2 kali 3, 6. Ini dikurang sama. Baru ini bisa langsung kita ubah karena sudah bentuk pecahan biasa, 2/1. Nah, setelah ini bagaimana? Ini kita kerjakan dulu. 3/6, biarkan dia sendiri. Tambah ini 5/4 kali 2/1. Nah, di sini ada tambah, ada kali. Ini dong, kita kurung ya. Sama dengan berapa? 3/6 tambah, ini bisa kan? Bisa dong. Ya, 5/2. Kalau 5/2, ini ditambah harus KPK. 6, ini 3. 6 bagi 2, 3 kali 5, 15. Sehingga hasilnya ada 18/6, itu adalah 3. Betul kan? 3. Walaupun caranya sepertinya panjang, tapi ini mudah ya. Mudah. Karena prinsipnya kita sudah tahu, yaitu dahulukan yang di dalam tanda kurung. Setelah itu kita lihat yang mana, adakah yang kali bagi? Adakah yang kali bagi, dan baru yang terakhir tanda tambah dan kurang ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 ada kali dan bagi. Apakah kita bisa mengurung sini dulu? Tidak. Mereka sama kuat, tidak usah kita pisah. Tapi kita harus ubah bentuk. Sekali lagi, kalau kali dan bagi, mendingan buat kepecahan biasa. Jangan desimal ya. Nah, kita buat nih, 3/5 kali 2/3, ini bagi 15/100. Ya. Oke, jadi bagaimana? Sudah pecahan biasa semua, baru kita kali dan ini dibalik. Oke, mana yang bisa kita sederhanakan? Ini bisa nih. Ya kan? Terus ini, 10 dibagi 5 itu bisa 20. 20 bagi 15 itu bisa 4/3. Nggak ada lagi kan, di sini nggak ada, di sini 2, berarti 2 dikali 4. Yang di bawah berapa? Yang di bawah cuma 3. Nah, jadi hasilnya bagaimana? 8/3. 8/3 itu disederhanakan menjadi berapa? 2/3. Masih ingat kan caranya begini loh, ini notes-nya ya. 8/3 berarti 3 kali berapa yang mendekati 8? 3 kali 2. Terus hasilnya 6, kita kurang 2. Sisanya ini, yang ini ya, kita taruhkan ke sini dari yang ini. Sehingga ini dia hasilnya, oke? Iya. Kita tuntaskan yang nomor 7. Kita selesaikan nomor 6 lagi ya. Nomor 6 di sini ada tambah kurang. Dan kalau tambah dan kurang itu lebih baik desimal ya. Tapi berhubung ini desimalnya tidak hingga ya. Ini kan hasilnya kalau didesimalkan 0,333. Kalau ini dijadikan sendiri ke pecahan, kita sudah tahu 0,75 adalah 3/4. Berarti kita buat langsung ke pecahan saja. 2/3 tambah 3/5
dikurang 3/4. Nah, ini KPK-nya berapa? Sedangkan ini sudah prima. Primanya jadi 15. 15 kali 4 itu 60. Berarti KPK-nya 60. 60 dibagi 3 itu adalah 20. Kali 2, 40. Tambah 60 bagi 5 adalah 12 kali 3. 36 dikurang 60 bagi 4 adalah 15. Kali 3 itu 45. Ya. Oke, kita cross check benarkah? Coba diperhatikan, 60 dibagi 3, 20 dikali 2, 40. 60 dibagi 5 adalah 12 kali 3, 36. Dikurang 60 dibagi 4 adalah 15 kali 3, 45. Sehingga hasilnya ini kita tambahkan ya, yang sama kan ada yang penjumlahan. Ini adalah 76 dikurang 45 per 60. Oke, kita buat notes-nya di sini 76 45 dikurang 1131 ya per 60. Nah, ini dia. 31 per 60. Nah, ini udah bisa. Oke. Iya. Pengerjaannya sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Dan adik-adik jangan ragu mencoba ya. Apa tadi teorinya? Ulang-ulang aja ya. Belajar dan berlatih terus. Baik, kemudian nomor 5. Di sini ada tambah bagi kali. Bagi kali sama kuat ya. Ya udah, ini kita kurungkan jadi sama dengan 3/5 ditambah kurung. Ini sudah dalam bentuk pecahan biasa semua. Berarti ini bisa kita balik 3/2 kali 1/2. Sama dengan 3/5 tambah. Ini udah bisa kita coret-coret ya. 3 dengan 6 itu bisa 2 dengan 1. Sehingga ini semua 1 di atas. 1 di bawah 8. Nah, penjumlahan pecahan lagi nih. KPK-nya dong ya. 40, ini 24, ini 5. Sehingga hasilnya adalah 29/40. Oke. Bisa ya? Bisa dong. Mudah kok. Ya, mudah sekali. Baik, kita lanjutkan nomor 4. Nah, ini bagaimana lagi nih ya? Kalau menemukan yang seperti ini, ubah aja bentuknya biar jangan serem ya. Memang penampilan itu sangat perlu ya dalam menakut-nakuti kita. Tapi kita buat aja nih, kita ubah. Ini kok beda nih. Sama ya tandanya. Tandanya itu sama aja. Kalau kita buat ke sini, jadi begini. Jelek ini. Ya. Ini. Ya. Ini 2/3. Nah, ini bagi, gini kan aja. Bagi 2/3 dikurang 1/4. Nah, sama nih ya. Udah tanda bagi, ini dikurung. Berarti kita tahu cara menyelesaikannya. Tentu yang kita beresin dulu yang di dalam tanda kurung. Baru sesudah itu ini. Ya, ini. Nah, 2/3 tambah ini kurung 1/4. Biarkan saja dulu. Bagi, ini kita selesaikan 12. Ini 8, ini 3. Nah, terus kemudian 2/3 tambah ini 1/4 bagi ini 5/12. Nah, baru dah kelihatan ya. Ini 2/3 tambah 1/4 kali ya, balik ya. 12/5. Mana yang bisa dicoret? Ini 3. Sama dengan 2/3 tambah 3/5. Bilangan prima nih ya, kalikan aja jadi 15. 15 dibagi 3, 5 kali 2, 10. Tambah 15 bagi 5 itu 3 kali 3, 9. Sehingga hasilnya adalah
19/15. Kalau kita jadikan pecahan, campuran adalah 1/4/15. Masih ingatkah bagaimana caranya? Ini notes-nya. 19 bagi 15 itu bisa 1. Sisanya adalah 4 naik ke sini. Oke? Mudah sekali. Mudah. Jangan menyerah. Aduh, yang penting pegang aja semuanya. Aturannya sudah sangat jelas ya. Mana yang paling kuat? Yang paling kuat aja, yang mana? Kalau ada yang dikurung, ya udah kerjakan yang dikurung, itu perintah soal. Kalau soal tidak mengurung, kita kurung sendiri ya. Cari yang paling kuat. Oke, next number 3. Nomor 3 sekarang. Kita melihat di sini ada tanda kurung. Jadi yang kita kerjakan tentu yang di dalam tanda kurung. Ya. Terus mau dijadikan kemana nih enaknya? Kayaknya paling mudah ini ke bentuk desimal. Kenapa? Ini sudah desimal. Ini desimal. Ini desimalnya mudah. Ini desimalnya mudah ya, bisa langsung dapat. Oke, berarti fix kita ubah ke desimal. Dalam tanda kurung ini menjadi 0,78 tambah ini 0,2. Baru ini juga kalau dijadikan desimal 0,4 ya. 0,4. Lalu ini 0,45. Kemudian ini 0,98 dikurang 0,4. Yang mana kita samakan, ini yang ditambah kita ada 2, berarti kita tambahin dulu. Kita buat notes-nya di sini ya. Note-nya 0,45, 0,98. Ini kita tambah dulu. 13, 14, ini 1. 1,43. Tanda kurangnya ini kita buat 0,4. Nah, tanda kurang 3, 0, 1. Sehingga hasilnya 1,03. Oke, fix ya. Fix sekali. Nah, ini kita hapus. Supaya papan tulis kita bersih. Ya, kita lanjut nomor 2. Kalau tadi kita lihat sudah banyak, ini sudah mau dikit lagi ya, tinggal 2 soal lagi, berarti pengalaman kita sudah lebih pinter ya, kemampuan kita sudah lebih besar. Baik di sini ada yang sudah dikurung soal, di sini ada 2 yang dikurung soal, dipisah dengan tanda tambah. Oke, kita ikutin maunya soal. Perkalian dan pembagian harus bentuk pecahan biasa. Kita ubah dulu. 4, 5. 5/2 dibagi 1/4. Kita tetap kurung. Lalu ini 0,25 kan 1/4 ya. Kali 4/5. Berarti ini udah bisa dicoret karena posisi dia sudah kali. Sehingga ini adalah 1/5. Kita tidak boleh ubah 5 seperti ini ya. 1/5 nggak boleh kita bolak-balik. Ini kita kerjakan dulu. 5/2 jadi dikali balikin 4/1. Sehingga ini 2. 10 ya. Jadi ini hasilnya 10 tambah 1/5 ya 10. 1/5 dong. Nah, kalau mau dijadikan ke, jawabannya nggak ada misalnya ya, pecahan. Berarti bagaimana? Ini 10,2. 10,2. Jadi opsinya kita nggak usah bingung. Kita bisa yang paling kita nyaman aja. Kalau jalannya kita nyamannya dengan cara pecahan, kita cari, baru dari hasilnya kita bisa ubah-ubah ke yang diminta soal ya. Jadi sekali lagi nggak masalah bagaimana kita mencarinya, yang mana kita paling suka aja, asal kita memang menguasai bagaimana menyelesaikan apakah bentuk pecahan biasa, bentuk desimal, dan bentuk yang lain. Yang jelas hasilnya apabila caranya sudah tepat, nanti kita bisa ubah ke yang diminta soal ya. Seperti ini, Miss lebih suka memilih dalam pengerjaan ke pecahan biasa. Karena di sini adalah perkalian dan pembagian. Memang di sini ada desimal. Jadi Miss memilih dia ke
pecahan biasa supaya bisa disederhanakan dengan coret-coret ya. Dan di hasilnya baru kita ubah sesuai yang diminta soal. Kalau dijadikan ke persen, ini bisa misalnya soal itu meminta jawabannya opsinya ke persen. Berarti kita tinggal kalikan 100%. Berarti 1020%. Begitu ya. It's okay. Pokoknya masalah cara harus sesuai dengan aturan dan kita tidak lalai dalam mengali, membagi, menambah, mengurang. Kalau sudah hasilnya tidak pernah salah membagi, mengurang, ditambah dengan caranya yang benar, pasti jawabannya akan benar. Nah, ini soal terakhir ya. Kita melihat di sini ada yang dikurung soal. Ada tanda tambah, kita harus mengerjakan yang dikurung. Lalu bagaimana yang tidak dikurung? Yang tidak dikurung, diam aja dulu di tempat. Tetap 3,5 ya. Jangan dibalik-balik posisi, nggak boleh. Nah, ini pembagian harus dalam bentuk pecahan biasa. Sehingga kita ubah 5 kali 2, 10 tambah 2, 12/5. Bagi, ini 5, 6, 6/5. Sesudah kita ubah ke pecahan biasa, baru kita kali dan balikan. Baru ini coret ya. Ini habis 1, berarti ini 2. Lalu hasilnya 3,5 ditambah 2 adalah, ini yang bulat kan ada 3 tambah 2, 5. Tidak usah pusing-pusing. Ini dia. Bagaimana? Itulah soalnya ya. Terakhir, semoga dari 15 soal yang Miss bagikan sudah semakin memantapkan teori tentang aturan-aturan yang berlaku pada operasi hitung. Kalau kamu sudah menguasai operasi hitung, maka tentang operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan, ini pasti kamu bisa pecahkan ya. Dan dengan berlatih terus, kamu bisa akan mempersingkat waktu karena kamu bisa menyelesaikan dengan secara cepat. Karena itu tetap berlatih, pesan Miss cuma itu aja. Tetap berlatih, tetap semangat ya. Oke, semoga bermanfaat dan akhirnya kita akan kembali pada pertemuan yang berikut. Materi yang pastinya sangat bermanfaat ya. Jadi jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Salam sehat semua dan sampai jumpa. Bye-bye.